Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, kematian seseorang tidak ada yang pernah tahu, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua makhluk hidup di dunia ini pasti akan mengalami yang namanya kematian, tanpa terkecuali. Tak ada seorang pun yang dapat memastikan waktu dan tempat mereka meninggalkan dunia ini. Manusia juga tidak tahu orang sekiranya kapan akan meninggal. Seorang ayah tidak akan pernah tahu kapan putra-putrinya akan meninggalkan dunia ini. Sebagian banyak manusia meninggal itu dialami oleh mereka yang berumur. Namun, bisa saja mereka yang baru saja keluar dari rahim ibunya diberi umur pendek oleh Allah. Bahkan ada juga yang tidak berkesempatan menghirup udara dunia ini sama sekali seperti janin. Bahkan ada anak-anak yang baru saja paham dengan dunia ini. Sebelum kita membahas tentang kesedihan yang pernah dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya atas nama pribadi mohon doanya untuk wafatnya putra dari kakak kandung saya yang bernama Fatur Rahman bin Rosidin. Ia wafat pada hari Rabu, 7 Ramadan 1444 Hijriah, atau tanggal 29 Maret tahun 2023 Masehi. Ia menghembuskan nafas terakhirnya, pada pagi hari, sekitar jam 10 di pangkuan kakeknya. Irhamhu ya Allah, irhamhu ya Allah, irhamhu ya Allah. Rahmatullah alaihim, Al-Fatihah. Baru saja sebentar hadir dalam hidup keluarga, menjalani hidup bersama keluarga tercinta. Selalu ceria ketika bersama dengan keluarga. Tak ada sedikit pun rasa kesedihan di raut wajahnya, meskipun terkadang ia selalu mengalah. Ia selalu mengisi kekosongan jikalau ada salah seorang adik atau kakak ia yang sedang bersedih. Selama masa hidup ia tak pernah menyusahkan orang, ia selalu menutupi rasa sakit dan kesedihan ia di depan keluarga, sehingga yang kita lihat ia selalu ceria. Kakeknya pernah bercerita, ia setiap hari selalu membangunkan untuk sholat subuh, dan banyak yang menceritakan tentang akhlak baik ia. Di saat keluarga berharap akan tumbuh besar bersama-sama ia, dan mengajarkan arti kesabaran, belajar mengerti yang benar dan yang salah, namun semua itu hanya Allah yang punya rencana, dan semua itu kita tidak akan pernah tahu, karena baik buat kita, belum tentu baik bagi Allah. Keluarga sayang kepada dia, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih menyayangi dia. Dan Allah tahu apa yang terbaik bagi beliau, dan Allah lebih menginginkan dia berada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita hanya bisa mengikhlaskannya, dan mendoakan kebaikan untuk ia, dan berharap kita akan bersama-sama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kematian tak pernah memandang usia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah mengalami hal yang menyedihkan, yakni kehilangan seorang anak. Bahkan bukan hanya sekali. Dari 7 putra mahkota Rasulullah, hanya Fatimah Az-Zahrah yang diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberi cucu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa kesedihan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Rasulullah kehilangan ketiga putranya yang masih anak-anak. Putra pertama Rasulullah adalah Qasim bin Muhammad. Al-Qasim adalah anak dari pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Qasim lahir di Mekah sebelum Rasul diangkat menjadi nabi. Qasim meninggal pada usia 2 tahun. Nama Abul Qasim juga digunakan sebagai sebutan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun hidup putra Rasulullah yang singkat itu, namun dengan ketegaran dan keimanan yang begitu kuat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melewati ujian kesedihan dari Allah ini dengan baik. Setelah kehilangan putra pertamanya, Rasulullah lagi-lagi kehilangan putra keduanya yaitu Abdullah bin Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Muhammad adalah putra Rasulullah yang lahir dari Khadijah. Abdullah lahir setelah Bisah, yakni setelah Rasulullah diangkat menjadi Rasul Allah. Abdullah mendapat panggilan Thayyib dan Tahir yang artinya mulia dan suci. Panggilan ini diberikan karena Abdullah lahir di masa kenabian Rasul. Namun sayang, Abdullah wafat dalam usia yang begitu muda ketika masih anak-anak. Ia meninggal di kota Mekah di masa awal kenabian Rasulullah. Ketika Abdullah meninggal, Aish bin Wail berkata, Muhammad sudah abtar, orang yang sudah terputus keturunannya, dan semua anak lelakinya meninggal. Namun perkataannya ini dibantah lewat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang artinya, sesungguhnya musuh kamu sendiri yang tidak punya keturunan dan terputus keturunannya. Quran Surat Al-Kautsar, ayat 3. Karena memiliki anak laki-laki adalah kebanggaan bagi orang Arab, termasuk Nabi. Apalagi kedua anak laki-lakinya Qasim dan Abdullah wafat pada usia kanak-kanak. Pada bulan Zulhijjah tahun 8 Hijriah, istri Rasulullah, yang bernama Maria melahirkan seorang bayi laki-laki, Ibrahim bin Muhammad. Beliau merupakan putra Rasulullah yang lahir dari hasil pernikahan Maria binti Syamun. Maria memeluk Islam kemudian menikah dengan Rasulullah. Namun pernikahannya dengan Rasulullah menimbulkan kecemburuan pada istrinya yang lain, ditambah lagi kehamilannya setahun setelah ia dibawa ke Madinah oleh Rasulullah. Bahkan Aisyah pun sangat mencemburuinya. Aku tidak pernah cemburu kepada wanita kecuali kepada Maria karena dia berparas cantik dan Rasulullah sangat tertarik kepadanya. Ketika pertama kali datang, Rasulullah menitipkannya di rumah Haritsah bin Nu'man al-Ansari, lalu ia menjadi tetangga kami. Akan tetapi, ia seringkali di sana siang dan malam. Aku merasa sedih. Oleh karena itu, Rasulullah memindahkannya ke kamar atas, tetapi ia tetap mendatangi tempat itu. Sungguh itu lebih menyakitkan bagi kami. Di dalam riwayat lain dikatakan bahwa Aisyah berkata, Allah memberinya anak, sementara kami tidak dikaruni anak seorang pun. Kecemburuan para istri juga semakin menjadi ketika terbongkarnya pertemuan Maria dengan Rasulullah di rumah Hafsah ketika Hafsah tidak ada di rumah. Kejadian ini membuat Rasulullah mengharamkan diri Maria atas dirinya. Namun lalu Allah menurunkan firman-Nya, yang artinya, Nabi, mengapa kamu mengharamkan apa yang Allah halalkan bagimu, kamu mencari kesenangan hati istri-istrimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. At-Tahrim ayat 1. Sesungguhnya Allah telah mewajibkan kepadamu sekalian membebaskan diri dari sumpahmu dan Allah adalah pelindungmu dan Dia Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. At-Tahrim ayat 2. Dan ingatlah ketika Nabi membicarakan secara rahasia kepada salah seorang istrinya, Hafsah, suatu peristiwa. Maka tatkala Hafsah menceritakan peristiwa itu kepada Aisyah, dan Allah memberitahukan hal itu, pembicaraan Hafsah dan Aisyah kepada Muhammad lalu Muhammad memberitahukan sebagian, yang diberitakan Allah kepadanya, dan menyembunyikan sebagian yang lain kepada Hafsah. Maka tatkala Muhammad memberitahukan pembicaraan antara Hafsah dan Aisyah, lalu Hafsah bertanya, siapakah yang telah memberitahukan hal ini kepadamu? Nabi menjawab, telah diberitahukan kepadaku oleh Allah yang Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. At-Tahrim ayat 3. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebaikan, dan jika kamu berdua bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sesungguhnya Allah adalah pelindungnya dan begitu pula Jibril dan orang-orang mukmin yang baik, dan selain dari itu malaikat-malaikat adalah penolongnya pula. At-Tahrim ayat 4. Jika Nabi menceraikan kamu, boleh jadi Tuhannya akan memberi ganti kepadanya dengan istri yang lebih baik daripada kamu, yang patuh, yang beriman, yang taat, yang bertaubat, yang mengerjakan ibadat, yang berpuasa, yang janda dan yang perawan. At-Tahrim ayat 5. Meskipun pernikahan Maria dan Rasulullah menimbulkan kecemburuan, namun pernikahan mereka membuat Rasulullah bahagia dengan lahirnya Ibrahim. Nama Ibrahim sendiri diambil dari nama Nabi Ibrahim. Ibrahim merupakan putra bungsu Rasulullah. Ibrahim lahir pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi di Madinah. Pada saat itu, Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya tentang kelahiran putra tercintanya itu dengan wajah sumringah, sangat bahagia perasaan beliau. Tadi malam aku dikaruniai seorang anak laki-laki. Aku memberinya nama Ibrahim, seperti nama kakekku. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ahmad. Sebagaimana tradisi Arab, Ibrahim disusui tidak oleh ibunya melainkan oleh Ummu Saif, istri Abu Yusuf. Di tengah kesibukan, Rasulullah selalu menyempatkan diri menemui Ibrahim. Di saat umat Islam mulai memperluas pengaruhnya di dataran Arab dan sekitarnya, Rasulullah selalu menyempatkan diri untuk bermain dengan putra tercintanya. Kebahagiaan terasa makin sempurna saat Ibrahim menginjak usia setahun lebih, kekuatan Islam semakin berkembang di Jazirah Arab hingga cukup disegani Kekaisaran Romawi. Orang dari berbagai daerah berbondong-bondong masuk Islam.
Kebahagiaan memiliki anak laki-laki yang akan meneruskan garis keturunan teramat istimewa. Tapi semuanya menjadi mengkhawatirkan saat Ibrahim jatuh sakit. Maria sangat sedih melihat anaknya terbaring tak berdaya. Selang beberapa hari, tepatnya pada Selasa bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah, Ibrahim wafat. Dia meninggal pada usia 18 bulan. Usia ketika anak sedang lucu-lucunya, menggemaskan dan memikat hati. Kesedihan pun kembali dirasakan Rasulullah. Hingga pada saat Ibrahim mendekati ajal, Rasulullah dipapa oleh Abdurrahman bin Auf menuju rumah puteranya terbaring. Diciumnya Ibrahim dengan penuh kasih sayang. Air mata menetes perlahan menandakan gemuruh hati karena duka mendalam. Rasulullah kemudian mendekap Ibrahim di pangkuannya. Beliau berkata, "Ibrahim, kami tidak dapat menolongmu dari kehendak Allah yang Maha Kuasa." Semua orang terlarut dalam kesedihan bersama Rasulullah dan keluarganya. Melihat air mata Rasulullah bercucuran, Abdurrahman bin Auf berkata, "Engkau juga menangis Rasulullah." Rasulullah begitu bersedih atas kepergian anaknya hingga ia bersabda, "Sesungguhnya mata ini menitikkan air mata dan hati ini bersedih, namun kami tidak mengatakan sesuatu yang tidak diridhoi Rob kami. Sesungguhnya kami bersedih dengan kepergianmu wahai Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari. Dia khawatir, duka yang mendalam akan terus mengguncang hati Rasulullah. Oleh sebab itu, dia terus menghibur Rasulullah. Abdurrahman bin Auf berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedih melihat orang meninggal, Anda larang orang-orang bersedih. Hari ini semua orang melihat Anda menangis, ya mereka ikut menangis." Lalu Rasulullah menanggapi, "Kesedihan ini adalah rahmat dari Allah, sebuah bentuk sifat kasih sayang seorang manusia, yang tidak boleh adalah meratapi kesedihan. Mata boleh berlinang, tetapi hati tetap khusyuk. Memang kami bersedih atas dirimu, Ibrahim, tetapi kami tidak mengucapkan kata-kata selain yang diridai," ucap Rasulullah kepada Abdurrahman bin Auf. "Bukan rasa berkabung yang aku larang, tetapi menangis dan meraung-raung," tambahnya Rasulullah. Memang Rasulullah menghampiri jenazah Ibrahim sambil menangis. Bahkan, Rasulullah melarang sahabatnya untuk menghafani Ibrahim sehingga Rasulullah melihat jenazahnya. Rasulullah kemudian memakamkan putranya tersebut di baki dengan hati yang hancur. Beliau meratakan tanah, memercikkan air, dan memberi tanda kuburan Ibrahim. Hal tersebut menjadi percikan air pertama terhadap kuburan dalam sejarah. Rasulullah bersabda, "Tanda kuburan memang tidak memberi manfaat ataupun mudarat, namun ia cukup menghibur orang yang masih hidup." Memang, kebersamaan Rasulullah dengan putra-putranya tidak lama. Hanya sekitar 2 tahun, bahkan kurang, tetapi, Rasulullah begitu menyayangi putra-putranya tersebut. Ketika Rasulullah menderaikan air mata melihat Ibrahim wafat. Matahari tertutup awan pada waktu kematian Ibrahim, lalu masyarakat menganggap bahwa langit bersedih atas kejadian ini. Tapi Rasulullah dengan tegar menyangkal, matahari dan bulan merupakan ayat Allah, keduanya tidak meredup karena kematian seseorang. Meskipun ucapan Rasulullah adalah untuk menghibur diri dan orang sekitarnya. Tapi dalam sejarah pasti matahari meredup ketika putra-putra Rasulullah wafat. Hal itu merupakan bentuk mukjizat dari Allah. Begitu tegarnya Rasulullah ketika kepergian putranya yang masih belia. Dari Abu Musa al-Asy'ari bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika anak seorang hamba meninggal dunia, Allah berfirman kepada malaikat, 'Kalian telah mengambil putra hambaku.' Mereka berkata, 'Ya.' Allah berfirman, 'Kalian telah mengambil buah hati hambaku.' Mereka berkata, 'Ya.' Allah berfirman, 'Apa yang diucapkan oleh hambaku?' Mereka berkata, 'Ia memujimu dan mengembalikan kepadamu.' Maka Allah berfirman, 'Bangunkanlah rumah di surga, dan berilah nama dengan Baitul Hamd, rumah pujian." Hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Dan dijelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjelaskan bahwa anak keturunan Muslim akan masuk surga. Penjelasan itu menunjuk kepada anak-anak yang meninggal saat belum balik karena mereka terbebas dari dosa. Sungguh anak keturunan dari kaum muslimin masuk surga, Ibrahim alaihissalam akan mengasuh mereka. Hadis riwayat Ahmad, 8324. Dan jika orang tuanya ikhlas akan diganti dengan surga. Dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, Allah berfirman, "Tidaklah seorang hambaku yang beriman mendapatkan suatu pahala apabila aku genggam orang yang dikasihinya dari penduduk dunia,
kemudian dia rela dengannya kecuali dia akan mendapatkan surga. Hadis riwayat Bukhari, dan juga akan menjadi penghalang orang tuanya dari api neraka. Dari Abu Sa'id Al-Khudri berkata Rasulullah bersabda, tidaklah seorang wanita di antara kalian yang telah memberikan 3 anaknya meninggal kecuali mereka semua akan menjadi penghalang baginya dari neraka. Lalu seorang wanita berkata, bagaimana dengan 2 orang anak? Nabi bersabda, termasuk juga 2 orang anak. Hadis riwayat Bukhari, An-Nasai dan Ahmad. Dengan penjelasan tersebut dari hadits-hadits Rasulullah, bahwa jika seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ditinggal mati oleh anaknya yang masih kecil dan belum balik, akan menjadi penyelamat dan tabungan kebaikan kita di akhirat kelak. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.